Ya, puji nama Tuhan. Shalom, apa kabarnya saudara di hari ini? Senang sekali saya Pendeta Dedek Dula boleh kembali menjumpai saudara sekalian dalam program acara Rema hari ini. Apa kabarnya? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana tentunya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti biasa kurang lebih selama 30 menit ke depan saya akan menemani ruang dengar saudara. Bersama kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Nantinya bagi setiap Bapak Ibu yang membutuhkan tumpangan doa, sertakan saja pada kolom komentar. Nanti akan saya doakan ya. Sudah saya selesai menyampaikan firman. Tolong bantu saya dengan cara membagikan ya siaran langsung ini di akun Facebook saudara. Saudara bisa bantu saya dengan cara melakukan itu ya, dengan membagikan siaran langsung saya di akun Facebook Bapak Ibu sekalian. Dan mari bersama sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami kembali mau merenungkan sebagian sabda firman. Hamba doa Kau berkati agar perenungan ini menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ya. Shalom. Selamat sore buat Ibu Ria ya. Puji Tuhan. Selamat bergabung Ibu Ria. Nanti Ibu Ria juga bisa bantu pendeta ya, membagikan siaran langsung ini di akun Facebook Ibu Ria. Puji Tuhan. Ya. Mari kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke 12 ya. Jadi komentarnya saya matikan dulu ya. Nanti sudah bisa komen, saya akan baca di akhir program. Ya, Matius pasal 12 dan kita akan Matius pasal 11 maksud saya. Dan kita akan membaca ayat 28 firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Jadi di akhir puncak perayaan orang Yahudi, jadi orang Yahudi itu banyak sekali perayaan-perayaannya. Jadi puncak perayaan Yesus berdiri dan dia berkata, marilah kepadaku yang letih dan lesu. Dengan kata lain Yesus mau mengatakan kalau upacara keagamaan itu tidak akan memberikan kepada manusia kelegaan. Ya. Karena satu-satunya yang dapat memberikan kelegaan kepada manusia hanyalah Tuhan itu sendiri. Ya. Dan Yesus ingin memberikan itu kepada manusia agar manusia tahu bahwa yang pertama Yesus adalah Tuhan yang telah datang ke dalam dunia. Dan yang kedua supaya manusia itu bisa istirahat ya di dalam Tuhan. Tidak perlu dari waktu ke waktu terus diombang-ambingkan oleh keletihan, oleh kelesuhan, oleh yang namanya kekhawatiran, melainkan benar-benar beristirahat di dalam Tuhan, di dalam damainya Allah ya. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya mendapati Bapak Ibu ada dua hal besar yang bikin manusia itu mengalami keletihan dan kelesuhan. Yang pertama, manusia itu letih oleh karena dosa. Letih yang saya maksudkan di sini bukan letih secara fisik. Ya. Jadi memang beberapa hari ini saudara saya memang kesehatan saya sedikit drop ya karena letih secara fisik ya. Ya. Tapi Yesus ketika dia berkata, engkau yang letih yang lesu, mari datang kepadaku. Yang Yesus maksudkan bukan letih secara fisik, tetapi letih di dalam jiwa. Ya, kalau letih di fisik, saudara bisa istirahat, saudara bisa minum obat, saudara bisa minum susu, ya, makan makanan yang bergizi. Maka semua keletihan di dalam tubuh pasti hilang. Tetapi kalau keletihan di dalam jiwa itu tidak bisa hilang dengan beristirahat, dengan tidur, dengan makan yang baik, tidak. Itu membutuhkan kehadiran Tuhan, saudara-saudara, di dalam hati. Ya.
membutuhkan Tuhan ya di dalam hidup. Itulah sebabnya kenapa saudara-saudara dosa itu membuat kita mengalami keletihan. Kenapa? Karena dosa itu memisahkan kita dari Allah. Yesus kan berteriak di atas Bukit Kalvari, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi ini merupakan sebuah teriakan, sebuah penyataan kepada setiap kita bahwa ketika Yesus menanggung dosa, maka ada keterpisahan antara Yesus dan Bapa. Dan hal ini juga terjadi dengan kita ketika kita berdosa. Maka ini akan memisahkan kita dari Allah yang pada kemudian menyebabkan jiwa kita mengalami keletihan. Itulah sebabnya kita mengatakan bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, ya, bukan telinga Tuhan yang kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Tuhanmu adalah segala dosa-dosamu. Ya, itulah sebabnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak boleh tinggal di dalam dosa. Karena dosa adalah beban yang tak dapat dipikul oleh siapapun. Kita tidak akan pernah memiliki damai kalau kita tinggal dalam kubangan lumpur dosa. Sekalipun dosa itu sendiri memberikan kenikmatan kepada saya dan saudara. Amin. Ya, dosa kan membawa kenikmatan, saudara. Tetapi sekalipun dosa memberikan berjuta-juta kenikmatan, itu hanya akan berujung kepada keletihan dan kelesuhan. Saya pernah menceritakan bagaimana seorang gadis, ya, 19 tahun, 18 tahun. Ya, di usia yang begitu dia sudah memiliki harta kekayaan yang melimpah. Tinggal di apartemen yang mewah, memiliki mobil mewah, barang-barang yang dia punya semua barang-barang branded, ya. Bahkan punya sespri, ya. Sama seperti pemerintah punya asisten pribadi, ya. Tapi sayang sekali semua kekayaan yang dia miliki dia dapat dengan cara yang tidak baik, yang dia menjadi simpanan dari pengusaha batu bara, ya. Jadi bukan pengusaha batako, ya. Mohon maaf saudara ya kalau saya bato-bato ini. Ya, jadi bukan pengusaha batako. Kalau pengusaha batako ya belum bisa beli apartemen, saudara ya. Ini pengusaha batu bara. Nah, di tengah-tengah kenikmatan yang dia rasakan, dia merasakan kehampaan, keletihan dan kelesuhan. Maka dia mengundang seorang pendeta untuk datang ya ke tempatnya agar dia bisa mendapatkan solusi. Sebenarnya dia tahu apa yang harus dilakukan, tetapi dia tidak mampu melakukan itu, yakni meninggalkan semua kenikmatan dosa, sehingga dia membutuhkan dorongan dan konfirmasi dari seorang hamba Tuhan. Ya, kadang-kadang kan jemaat sebenarnya sudah tahu ya apa yang harus dilakukan, tapi kadang-kadang memang kita butuh dorongan. Ya, itulah manusia. Manusia butuh dorongan. Maka datang nih pendeta. Waktu pendeta sampai ke tempatnya, ke apartemennya, pendeta itu kaget loh. Pendeta itu bilang, kamu nih usia remaja begini, bergelimang harta begini. Apa yang membuat kamu risau? Saya bisa mendengar suaramu di telepon ketika menelpon saya bahwa kamu sepertinya berada dalam kegundagulanaan gitu yang begitu besar. Apa yang membuat kamu begitu risau? Sepertinya kamu begitu letih di dalam jiwa. Maka gadis muda itu mulai menceritakan bahwa semua harta yang dia miliki karena dia adalah seorang wanita simpanan dari seorang pengusaha batu bara. Ya, jadi saudara lihat ya, bahwa meskipun seseorang itu ada di tengah-tengah kenikmatan dosa, dia tidak bisa menikmati itu. Karena dosa adalah sebuah kenikmatan yang sulit untuk dinikmati. Saya tidak tahu, mungkin ada beberapa di antara saudara yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan. Engkau mengalami keletihan, engkau mengalami kelesuhan. Barangkali karena dosa yang engkau lakukan. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Kalau ada yang bertanya kepada saya, bagaimana Pak Pendeta, apa yang harus saya lakukan dengan dosa saya? Maka saya akan sampaikan kepada saudara, yang dapat kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang dapat menyelesaikan dosa-dosa kita. Kita datang kepada Yesus. Alkitab mengatakan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesana semua orang berlari dan mengalami selamat. Siapakah nama Tuhan itu? Yakni nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hanya melalui darahnya kita mengalami yang namanya pengampunan dosa.
Yang percaya katakan amin. Saudara, dosa tidak bisa diselesaikan dengan sebuah penyesalan. Ya, pertobatan bisa diawali dengan penyesalan, tapi dosa tidak bisa diampuni hanya dengan sebuah penyesalan. Dosa tidak bisa diselesaikan hanya dengan sebuah penyesalan. Mungkin kau bertanya, memangnya kenapa pendeta? Ya, karena ketika seseorang berbuat dosa, maka hukuman harus dijatuhkan terhadap dosa tersebut. Allah tidak dapat melanggar dirinya sendiri. Ketika dia berfirman upah dosa adalah maut, maka maut itu tidak bisa ditawar lagi. Siapapun yang melakukan dosa harus mengalami kematian. Ya. Maut adalah upah daripada dosa. Ya. Itulah sebabnya kenapa kita percaya kepada Yesus, saudara. Ya. Karena Yesus telah menanggung upah dosa, yakni mengalami kematian di atas kayu salib. Amin. Di luar Yesus kita tidak punya, saudara-saudara, pegangan, kita tidak punya fondasi, kita tidak punya pendirian, kita tidak punya jaminan untuk semua dosa-dosa yang kita lakukan. Hanya di dalam darahnya. Karena ketika dia mati bagi kita di kayu salib, sementara menanggung ya upah dosa yang sebenarnya harus ditimpakan kepada saya dan saudara. Ya. Itulah sebabnya kenapa saudara-saudara ketika saya ditanyai di Facebook khususnya ya. Saya sebenarnya sekitar 1-2 bulan belakangan sudah malas menjawab pertanyaan ya. Dari sahabat-sahabat Facebook. Saya pikir ketika saya berhenti menjawab pertanyaan mereka akan berhenti. Tapi ternyata ketika saya berhenti mereka semakin menjadi-jadi ya. Dan kadang-kadang penghinaan, hujatan itu datang ya kan. Saya sih tidak peduli mau dihujat seperti apa karena Yesus lebih berat hujatannya daripada saya. Jadi karena saya terus mendapatkan tekanan seperti itu maka ya kembali saya akan menjawab pertanyaan saudara dengan membuat video-video ya. Kalau mau rame-rame sudah. Ya, yang penting kita tetap ada dalam koridor sambil menjaga NKRI harga mati ya kan? Ya. Orang-orang bertanya Tuhan kok mati ya kan? Ya memang untuk itu dia datang ke dalam dunia. Tuhan kok lemah? Memangnya Tuhan datang ke dalam dunia untuk kuat-kuatan. Kalau Tuhan datang ke dalam dunia untuk kuat-kuatan, siapa yang lebih kuat? Pencipta atau ciptaan itu bukan Tuhan namanya. Ya, dia datang saudara-saudara untuk mengalami kematian. Itulah sebabnya kita mengatakan Yesus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Karena hanya dalam keadaan manusia dia bisa mati. Kalau dia datang dalam kepenuhan sebagai Allah, bagaimana manusia bisa membunuh dia? Maka saya mau beritahu, yang membunuh Yesus itu, yang mencabut nyawa Yesus itu bukan orang Roma. Alkitab mengatakan Yesus menyerahkan nyawanya. Dia berkuasa menyerahkan nyawanya, dia berkuasa mengambil nyawanya kembali. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi orang percaya, orang Kristen menafsirkan Alkitab apa adanya. Apa yang dikatakan Alkitab itu yang dipercayai. Ada amin. Ya. Bukan saudara orang Roma yang membunuh Yesus. Yesus yang menyerahkan nyawanya. Berulang kali saya katakan tuh. Kalau Yesus menolak mati, tidak ada seorang pun yang bisa membunuh dia. Saudara pikir yang menahan Yesus di kayu salib adalah paku? Ya. Coba saya mau kasih saudara sebuah pemikiran ya. Kalau Yesus bisa bangkit dari antara orang mati sesudah 3 hari mati. Apa sulitnya bagi dia turun dari kayu salib? Ayo. Betul nah ini? Atau saya salah? Kalau dia bisa bangkit dari antara orang mati sesudah 3 hari mati. Apakah sulit bagi Yesus turun di atas kayu salib? Tidak. Maka yang menahan dia di kayu salib bukan paku. Tapi cintanya kepadamu dan kepadaku. Karena kalau dia tidak mati di kayu salib, maka kita semua akan mengalami penghukuman karena dosa. Ada amin. Orang-orang berkata, Pak Pendeta kan dia Allah, bisa mengampuni dosa begitu saja. Betul, dia Allah. Dia bisa mengampuni dosa begitu saja. Dia Allah yang maha kasih. Tapi kita juga perlu ingat bahwa dia Allah yang maha adil. Ya. Keadilan Allah, kasih Allah akan mengampuni dosa. Tapi keadilan Allah harus menghukum dosa. Kalau di dunia saja membutuhkan keadilan, apalagi di akhirat. Kalau pemerintah saja dituntut untuk menjadi adil, apalagi Tuhan. Amin. Ya. Bahkan saya seringkali membaca sebuah komentar yang saya pikir lucunya minta ampun. Ya, orang-orang berkata enak jadi orang Kristen ya, dosanya sudah ditebus begitu.
Jadi seenaknya bisa bikin dosa. Saya balik tanya, kalau dalam hidup ini kan pengampunan dosa, kalau bukan karena tebusan, berarti pengampunan dosa dari Allah itu gratis. Betul enggak? Kalau misalkan pengampunan dosa karena tebusan, kemudian diejek, dikatakan enak orang Kristen bisa melakukan dosa apa saja karena sudah ditebus oleh darah Yesus. Bukankah kalimat ini bisa dibalikan kepada setiap mereka yang mengalami pengampunan dosa secara gratis? Lebih enak yang gratis, maka orang bisa bikin dosa seenaknya, mumpung gratis. Amin. Tapi ini saya mau katakan sebuah kalimat penting buat saudara. Ya, buat orang-orang percaya. Yang orang percaya bisa ketik amin dulu. Saya mau saudara ketik amin dulu. Ya, walaupun saya belum membaca, nanti saya akan baca komentar saudara. Ya, tulis amin dulu. Yang orang percaya tulis amin. Ya, puji Tuhan. Ya, saya mau sampaikan hal yang penting bagi saudara. Ini sangat penting. Saudara tahu, hanya di dalam Kristen dosa itu dianggap serius. Dosa itu dianggap benar-benar serius. Hanya di dalam Kristen. Engkau mungkin berkata, kenapa demikian Pak Pendeta? Karena kita tahu harga penebusan dosa itu sangat mahal. Yakni darah Yesus. Di situ kita bisa melihat bahwa di mata Allah, dosa bukan hanya sekedar sebuah pelanggaran. Dosa adalah sesuatu yang menyakitkan hati Allah. Sehingga anaknya sendiri harus turun dan mati untuk menebus dosa. Kalau dosa itu hanya sepele, hanya ringan, Allah bisa mengampuni dosa begitu saja. Atau mungkin dia bisa mengirimkan malaikat untuk jadi manusia dan mati bagi manusia. Tapi yang datang adalah anak Allah, yakni Allah itu sendiri menebus dosa-dosa kita. Jadi kalau orang ngomong, orang Kristen bisa bikin dosa seenaknya karena telah ditebus, kalian mengerti apa? Kami tahu harga penebusan itu mahal. Bukan bicara soal dosanya saja, tapi bicara soal pengorbanan Tuhan kami di atas kayu salib, di mana darahnya telah ditumpahkan untuk keselamatan. Hanya keturunan setan dan anak iblis yang akan memanfaatkan darah Yesus demi kesenangan pribadinya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ya. Jadi datang kepada Tuhan, ya. Penyesalan tidak bisa menyelesaikan dosa. Di sana harus ada penghukuman atas dosa, dan kita percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus telah menanggung penghukuman itu. Saudara, sebelum pengampunan diberikan, maka penghukuman atas dosa harus terjadi lebih dulu. Ya, itulah yang Yesus lakukan, menanggung penghukuman untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Yang bersyukur bisa katakan amin. Haleluya. Ya, saudara, selain dosa tidak bisa diselesaikan hanya dengan sebuah penyesalan. Saya mau beritahu juga, dosa tidak bisa diselesaikan hanya dengan perbuatan baik. Orang-orang yang percaya perbuatan baik menyelamatkan, saya bisa bilang adalah orang-orang yang jahat. Ya. Orang-orang yang percaya bahwa amal bisa menyelamatkan adalah orang-orang yang jahat. Kok bisa begitu, pendeta? Ya. Kenapa? Karena kalau orang percaya amal bisa menyelamatkan, justru amal bisa jadi permisi bagi orang tersebut untuk melakukan dosa. Jika amal menyelamatkan, jika amal dapat mengampuni dosa, maka mari hari ini kita buat dosa sebanyak-banyaknya. Nanti besok kita berbuat amal untuk menutupi dosa yang kita lakukan di hari ini. Ini benar atau tidak? Hello. Ya. Saya ingin sekali khotbah saya ini dikomentarin oleh mereka yang benar-benar percaya dengan perbuatan amal. Ya. Kalau orang percaya, sekali lagi saya ngomong, kalau orang percaya bahwa amal itu dapat menyelamatkan, maka orang itu adalah orang yang jahat. Kenapa? Kan dia bisa menggunakan amalannya sebagai permisi untuk melakukan sebuah pelanggaran. Dia akan berbuat dosa sebanyak apapun hari ini, dan besok dia akan berbuat amal untuk menutupi semua aib yang dilakukan di hari ini.
Itu sebabnya kekristenan tidak percaya bahwa perbuatan baik, bahwa amal menyelamatkan. Tidak menyelamatkan dan tidak menyelesaikan dosa kita. Kalau engkau merasa letih, engkau merasa lesu oleh karena semua pelanggaran dosa yang engkau lakukan, jawabannya bukan hanya sekedar penyesalan. Jawabannya bukan hanya sekedar sudah memperbanyak berbuat baik, berbuat amal bagi sekitar. Jawabannya engkau harus datang kepada Yesus. Karena hanya di dalam Dia, melalui pengorbanannya dan melalui darahnya, pengampunan dosa itu terjadi. Haleluya. Ini adalah pelajaran basic yang dimana semua orang percaya harus tahu ini, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang bagi saya itu pepesan kosong semua. Iya kan? Saya ditanya kemarin, Yesus tidak masuk gereja. Kenapa orang Kristen masuk gereja? Siapa yang memerintahkan orang Kristen masuk gereja? Saya jawab, Yesus juga tidak naik mobil. Zaman dulu naik unta. Haruskah kita juga naik unta? Kadang-kadang orang punya pertanyaan tapi tidak apa-apalah. Memenuhi beranda saja saudara Ingat Puji Tuhan. Jadi ketika engkau berbeban berat, datanglah kepada Yesus. Karena Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Apalagi ketika engkau berbeban berat karena dosa. Penyesalan tidak bisa menyelesaikan dosa kita. Amal tidak bisa menyelesaikan dosa kita. Yang hanya dapat menyelesaikan dosa kita adalah darah Yesus yang ditumpahkan bagi saya dan saudara. Memangnya kenapa pendeta kalau saya terus tinggal dalam dosa? Dosa itu punya dampak. Dampaknya akan membusukkan hati kita. Saudara, kalau buah yang busuk kita buang, kenapa hati yang busuk kita simpan? Amin. Kalau buah yang busuk kita buang, kenapa hati yang busuk kita simpan? Dosa membusukkan hati. Dan jangan pernah berpikir bahwa dosa itu hanya akan tersembunyi selamanya di dalam hati kita. Dosa akan punya manifestasi, saudara. Dia akan menyatakan dirinya melalui ucapan, melalui perbuatan kita. Jiwa yang tidak tentram akibat dosa akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang tidak tentram. Ketika saya posting, saya punya khotbah pendek sekitar 3 menit tadi siang. Mengenai Yesus membawa perubahan sebagai bukti konkret daripada ketuhanannya. Ada seorang ibu yang kasih komentar begini, pendeta, saya aminkan itu. Ketika saya percaya kepada Yesus pendeta, saya berubah. Kenapa? Sebelum saya percaya kepada Yesus, jadi ibu ini non-Kristen. Dia orangnya temperamen, marah-marah, tidak ada damainya. Ini manifestasi dari dosa, saudara. Bagaikan duri dalam daging. Tapi ketika dia mengalami jamahan daripada Tuhan, kehidupannya mengalami yang namanya perubahan. Ketika Allah menjamah hatinya, menyelesaikan dosanya, maka yang terjadi, dia mengalami damai sejahtera. Seorang perempuan, Dursila, saya khotbah kemarin kalau tidak salah ini punya 6 orang suami. Dan dia terikat dengan dosa persinahan. Melakukan petualangan seksual dengan semua laki-laki yang dapat dia temui. Dan ini adalah sebuah penderitaan. Dia bertemu dengan setiap pria yang dia pikir bisa memuaskan dia. Tapi ternyata setiap pria yang dia temui hanya menambah kekosongan, bahkan rasa haus dalam jiwanya. Sampai kemudian kita mengatakan bahwa perempuan ini bertemu dengan Yesus. Ketika hatinya mendapatkan jamahan daripada Yesus, maka wanita ini mengalami perubahan kehidupan. Dia terlepaskan dari yang namanya dosa dan manifestasi dosa, yakni keterikatan dengan yang namanya persinahan, dan mengalami kebebasan di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jadi Tuhan tahu dampak dosa begitu buruk dalam kehidupan saya dan saudara. Itulah sebabnya Dia mau membebaskan setiap kita. Bagi engkau yang mau percaya kepada Yesus Kristus, maka hari ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang baik. Poin yang kedua saya sampaikan hari Minggu saja karena saya sudah selesai. Batas waktu sudah selesai.
Saya aminkan khotbah saya sampai di sini. Puji Tuhan. Ya, saya mau lihat komentar dulu ya. Oke. Saya mau jawab pertanyaan. Dari Ibu Vivi dulu ya. Puji Tuhan, pencerahan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Ibu Vivi. Ya, sampai ketemu hari Minggu. Saya mungkin khotbah di gereja ya. Gerejanya Ibu Vivi. Ya, terima kasih atas komentarnya. Ya, nanti Ibu Vivi tolong ya bagikan di Facebook Ibu Vivi. Ini usah bagikan di grup. Bagikan di Facebook saja ya. Karena orang-orang ini membutuhkan Injil. Haleluya. Yang kedua dari Sari Rapat. Apa ini? Saya tidak bisa bahasa Jawa. Maksudnya apa ini? Pret ayah awai. Pakai bahasa Indonesia ya, Sari Rapat. Apapun pertanyaannya akan saya jawab. Yang penting bertanya dengan sopan santun. Kalau bertanya tidak sopan santun, saya lewati. Saya anggap ya hantu yang bertanya. Oke. Kumalano Lompona. Pak Pendeta, waktu Yesus mati, siapa yang cabut nyawa Yesus? Tolong penjelasannya, Pak. Oke. Ya. Saya sudah singgung sedikit tadi ya. Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambil nyawanya. Ya, jadi ketika Yesus mati, dia yang menyerahkan nyawanya. Orang Roma yang menyalibkan Yesus hanya alat yang dipakai. Ya. Apa yang dikatakan Yesus ini terbukti loh. Sebelum dia mati dia ngomong, saya akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini loh membuktikan bahwa dia berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambil nyawanya. Ya. Jadi sebenarnya ya yang menahan Yesus di kayu salib itu bukan paku, tapi kasihnya kepadamu. Kumalano Lompona ya, dia mati untuk menembus dosa. Bayangkan kalau dia bisa bangkit dari antara orang mati sesudah 3 hari mati, apalagi cuma turun dari kayu salib. Mudahlah bagi Yesus untuk melakukan itu ya. Jadi Yesus yang menyerahkan nyawanya. Karena kalau Yesus menolak mati, siapakah yang dapat membunuh Yesus? Tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Oke? Terima kasih atas pertanyaannya ya. Saya baca ya. Oke. Ibu Ria. Oke, Ibu. Pak Ogi, terima kasih ya komentarnya Pak Ogi. Dari Kalimantan ya. Pak Ogi tolong bagikan juga ya. Siaran langsung saya ini di Facebooknya Bapak Ogi ya. Ibu Ria. Tolong bagikan ya. Ibu Rahayu, Ibu Riwik ya. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab dia baik bahwasanya untuk selamanya. Amin. Ibu Wik bantu ya pendetanya bisa bagikan video ini atau apa namanya siaran langsung ini. Teddy Novan Ganja Stafar ya. Jadi ini Teddy ini yang paling sering masuk di komen saya ini, ya. Oke, saya baca ya. Katanya sudah ditebus dosanya. Kenapa ngomong dosa ya? Ketika pendeta ngomong soal dosa ya, ini adalah bentuk penginjilan karena tidak semua orang yang percaya dengan penebusan dosa. Atau banyak orang juga yang belum mendengar. Jadi pemberitaan Injil itu penting. Pertama, untuk menguatkan yang sudah percaya. Kedua, untuk menjangkau yang belum percaya. Ya. Ketiga, untuk memberitahu yang belum mendengar. Jadi ya harus diberitakan. Begitu Teddy. Ya, makanya orang Kristen itu semangat dalam pemberitaan Injil. Oke? Apalagi? Jika tidak perpuluhan di kaummu sudah pergi loh. Ruh, jangan seuson begitu ya. Coba tanya jemaat yang dengar saya khotbah, kalau saya pernah minta perpuluhan sama jemaat yang di sini. Nggak ada saya minta perpuluhan, janganlah. Jangan seuson begitu, tidak baik orang beragama seuson ya. Reko pertama ya. Ini foto profilnya perempuan, tapi nama Facebooknya laki-laki. Yesaya 66 ayat 5 sampai. Tolong dijelaskan. Oke, Yesaya berapa? 66. Saya lihat ya, Yesaya 66. Jadi ini pertanyaan dari Reko ayat 15. Ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan,
Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dengan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan, dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api, dan dengan pedangnya, dan orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Ya, kalau kita membaca Alkitab, Reko ya, kita harus melihat konteks yang disampaikan oleh firman Tuhan itu sendiri. Jadi kita tidak boleh mencomot ya ayat itu keluar dari konteks yang ada. Jadi kalau kita lihat Yesaya 66 ini terdiri dari 24 ayat ya. Jadi harus membaca secara menyeluruh ya. Pasal 66 ini, maka dengan mudah pasti Reko Pratama akan mendapat maksud daripada Yesaya 66 ayat 15 sampai 17. Nah, khususnya Nabi Yesaya ini adalah nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan orang Israel agar mereka hidup dalam pertobatan. Karena kalau mereka tidak hidup dalam pertobatan, maka keadilan Allah akan dinyatakan dalam bentuk ayat yang kita baca sebagai hukuman Allah bagi orang Israel. Jadi maka saya sampaikan tadi juga di khotbah saya kan, kalau Allah itu bukan cuma Allah Maha Kasih, Allah itu juga Allah Maha Adil. Makanya kalau pengampunan dosa hanya terjadi begitu saja tanpa penebusan, berarti Allah itu tidak adil. Ya, penebusan harus ada. Ya, sebagai bentuk penghukuman Allah atas sebuah dosa. Ya. Jadi Yesaya 66 ayat 15 sampai 17 merupakan bentuk penghukuman Allah bagi mereka yang tidak akan bertobat. Ya. Alkitab kadang berbicara secara terang, tapi Alkitab juga kadang berbicara secara tersirat. Ya, ada makna eksplisit, ada makna implisit. Terima kasih Reko ya atas pertanyaannya. Oke. Taufik Wijaya. Ya. Jadi saudara yang mendengarkan saya bisa sambil bagikan ya video ini. Oke, agama menurut kitab suci yang menebus dosa, ada apa tidak di kitab suci tentang Yesus menebus dosa? Maksudnya agama menurut kitab suci yang menebus dosa, ada apa tidak di kitab suci tentang Yesus? Kalau di kitab sucinya orang Kristen ya banyak. Bahkan Yesus yang menebus dosa itu ya telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Jadi konsep penebusan dosa itu bukan nanti di perjanjian lama ketika Yesus datang. Konsep penebusan dosa itu sudah terjadi bahkan semenjak kitab Kejadian. Jadi Allah sudah memperkenalkan yang namanya konsep pergantian. Jadi orang di zaman dulu itu kalau berdosa minta pengampunan harus bawa darah anak domba. Jadi itu mulai diperkenalkan. Dan orang Kristen percaya bahwa itu diperkenalkan dalam perjanjian lama untuk menggiring para pembaca Alkitab sampai pada pengorbanan yang sesungguhnya yang akan dilakukan oleh anak domba Allah, yakni Yesus Kristus. Jadi kalau bicara soal pengampunan dosa karena penebusan, Alkitab dipenuhi dengan itu, Taufik. Ya. Terima kasih Taufik ya atas pertanyaannya. Oke. Pertanyaan dari siapa lagi nih? Hairudin Dahlan. Pak Pendeta, perlu ada kajian tentang bahasa yang keluar dari Yesus di tiang salib. Eli Eli lama sabaktani. Ya oke, nanti kapan-kapan ya. Eli Eli lama sabaktani. Bapakku mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Kalau butuh kajian lebih lagi nanti. Ya oke. Tapi kalau ingin bertanya, ya saya akan jawab ya mengenai Eli Eli lama sabaktani. Tapi kalau butuh kajian nanti. Pendeta, saya mau tanya siapa yang mencabut nyawa Maria, Yesus atau Tuhan? Ya, ini pertanyaan yang sering kali muncul ya. Dan saya ketika merenungkan pertanyaan ini, saya berpikir, mohon maaf ya, ini orang yang bertanya pertanyaan ini manusia atau bukan? Kayak, kenapa saudara? Karena pertanyaan ini terlalu terlalu umum. Siapa yang mencabut nyawa Maria? Ya, Maria siapa? Maria manusia. Berarti siapa yang mencabut nyawa manusia? Iya Tuhan. Ya. Kemudian orang berkata, kalau Yesus Tuhan berarti Yesus yang mencabut nyawa Maria. Iya. Yesus bukan hanya mencabut nyawa Maria, Yesus juga mencabut nyawa saya, mencabut nyawa wahyu-wahyu. Ya, karena Dia Tuhan.
Kemudian orang berkata, kalau begitu Yesus anak durhaka karena dia mencabut nyawa mamanya sendiri. Inilah kesalahan orang-orang. Orang-orang itu berpikir bahwa Yesus itu anak Maria. Maria itu cuma perpanjangan tangan Tuhan, alat yang dipakai oleh Tuhan untuk Yesus hadir ke dalam dunia. Jadi Maria ini bukan ibu, tanda kutip ya, ibu kandung secara sungguh-sungguh. Karena Maria mengandung pada saat dalam keadaan perawan. Ya, ini kadang-kadang yang perlu diluruskan ya. Yang membuat beberapa orang tidak mengerti. Tapi tidak apa-apa, saudara bertanya begini, saya jelaskan ya agar saudara mengerti ya. Jadi Yesus itu lahir dari Maria pada saat Maria dalam keadaan perawan, ya kan? Sebagai cara Yesus kan dia jadi manusia, maka dia harus terlahir dong. Ya, dari seorang manusia. Kira-kira begitu. Jadi Yesus tidak akan pernah menjadi durhaka ketika mencabut nyawa Maria, sama seperti ketika dia mencabut nyawa saya dan nyawa Wahyu, karena dia Tuhan yang berhak melakukan itu. Memangnya Wahyu mau hidup berapa lama? Ya, mau hidup 1000 tahun lagi begitu. Haleluya. Berarti ini kan ya, berarti Yesus anak durhaka. Kalau Tuhan mencabut nyawa Wahyu, Tuhan durhaka enggak? Saya mau tanya. Ini pertanyaan yang benar-benar umum loh. Kalau Tuhan cabut nyawa Wahyu, saya mau tanya, Tuhan durhaka. Kenapa ada pemikiran begini bisa muncul? Karena Wahyu berpikir bahwa Yesus anak kandung sungguh-sungguh Maria. Padahal ya, Yesus Tuhan yang telah datang ke dalam dunia melalui rahim seorang perempuan. Ya. Kalau ditanya lagi, memangnya Tuhan bisa jadi manusia? Saya tanya sama Wahyu. Tuhannya Wahyu bisa jadi manusia enggak? Coba jawab dulu Wahyu. Bisa enggak Tuhan mau jadi manusia? Haleluya. Kalau misalkan Tuhannya Wahyu tidak bisa menjadi manusia, berarti lemah Tuhanmu. Itu bukan Tuhan ya. Tuhan kok tidak bisa jadi manusia? Dia kan berkuasa. Berarti kalau dia tidak jadi manusia, ada batasan di dalam dirinya. Kalau dia ada batasan, berarti dia bukan Tuhan. Junardi Saimin, siapa yang cabut nyawa Tuhan? Saya sudah jawab tadi, Junardi ya. Nanti bisa, saya akan bagikan kembali video saya ini, nanti bisa nonton kembali ya. Saya sudah jawab tadi, saya tidak bisa jawab pertanyaan 2 kali. Yesus berdoa nggak waktu mau dieksekusi, terus kepada siapa Yesus berdoa? Oke. Jadi ketika Yesus dalam dunia, Yesus itu berdoa kepada Bapa. Karena orang Kristen itu percaya Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, perhatikan ini Wahyu ya. Sebutan Bapa dan sebutan Anak sangat penting. Ketika Yesus menyebut Allah sebagai Bapanya, berarti Yesus sementara menyatakan bahwa dirinya sama dengan Allah. Dan itu ada dalam Alkitab. Ketika orang-orang Farisi Taurat mendengarkan itu, mereka mau melempari Yesus dengan batu. Kenapa? Karena mereka berpikir Yesus telah menghujat Allah. Karena menyebut Allah sebagai Bapaknya, itu berarti Yesus adalah Allah. Ya, ini penting. Saya tuh luar biasa. Yesus menyebutkan Allah dengan sebutan Bapa dan dia menyebutkan dirinya sebagai anak. Ya. Kemudian ketika saya bilang begini, jangan ada lagi orang yang primitif. Kemudian, oh kalau begitu Allah beranak. Tidak perlu ngomong begitu, orang Kristen juga tahu. Mana ada Allah beranak. Itu istilah sebagaimana anak kunci tidak diperanakan. Anak tangga tidak diperanakan. Ya, demikian pula anak Allah tidak diperanakan. Kalau anak manusia adalah manusia. Kalau anak monyet ya monyet. Ya anak Allah ya Allah. Ya, kalau kita bisa menjadi anak manusia sekaligus manusia, kenapa Yesus tidak bisa menjadi anak Allah sekaligus Allah? Oke, ya saya lihat dulu yang lain dulu ya. Dari tadi saya jawab pertanyaan Bima nih. Wahyu. Yesus ada mama bapak berarti. Ya, saya sudah jawab pertanyaannya ya. Gaji berapa bang? Ya, gaji saya itu upah besar di sorga ya. Jadi kalau dibilang saya dapat gaji ketika secara langsung begini, tidak sama sekali ya. Jangan kamu sembarang fitnah kamu ya, mindar ya, bertobat kamu mindar. Oke, kalau Tuhan berkuasa kenapa tidak bisa mengampuni? Oke, saya jawab ini ya, pertanyaan ini. Ini menit keberapa ini? Ini menit ke-40. Kalau Tuhan berkuasa, kenapa Tuhan tidak bisa mengampuni dosa manusia? Ya. Siapa tadi yang bertanya? Junardi Saimin. Ya, saya berharap Junardi Saimin saudara mendengarkan saya ya. Kalau Anda bertanya, Anda dengar ya. Kenapa Tuhan berkuasa tidak bisa mengampuni dosa manusia? Tuhan itu berkuasa, dia maha kasih mampu mengampuni dosa. Tapi Junardi perlu ingat,
Tuhan itu juga maha adil. Jadi dosa itu harus dihukum. Kalau Tuhan mengampuni dosa Junardi begitu saja, berarti dosa itu tidak punya nilai. Maka Junardi bisa bikin dosa sesuka hati kan? Ya, karena dosa diampuni begitu saja. Dosa itu punya nilai di mata Allah. Makanya saya ngomong tadi, hanya di dalam Kristen dosa itu dianggap serius. Karena penebusan dosa itu adalah darah anak domba Allah. Jadi demi maha adilnya Allah, dosa harus dihukum. Sebelum pengampunan diberikan, dosa harus dihukum dulu sebagai bentuk keadilan Allah. Kalau ini tidak dilakukan berarti Allah tidak adil. Karena dia tidak adil berarti dia bukan Allah. Nah itulah sebabnya Yesus menanggung dosa di kayu salib. Dia menebus untuk menerima penghukuman Allah agar manusia mengalami pengampunan dosa. Kira-kira begitu. Haleluya. Ya, siapa lagi mau bertanya? Silakan. Syaiful M. Apapun pertanyaan yang dilontarkan, Anda menjawab semua dengan asumsi Anda sendiri, bukan dengan ilmu. Ya, kamu perlu tahu ya Syaiful, bahwa ya ilmu yang Anda maksudkan itu apa? Ya, apakah ilmu sekuler atau ilmu apa? Ya, semua pertanyaan yang diajukan kepada saya jawab berdasarkan firman Tuhan Alkitab. Ya, kami sebagai hamba Tuhan menafsirkan Alkitab apa adanya. Itu yang dikatakan Alkitab itu juga yang akan menjadi jawaban kami. Iya kan? Jadi kalau kalian bertanya maka kami akan menjawab sesuai dengan isi Alkitab. Kalaupun itu tidak berkenan dengan keinginanmu, mohon maaf. Kami lebih mengikuti keinginan Tuhan daripada keinginan manusia. Oke? Terima kasih Saiful. Ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, ini pertanyaan dari Boh. Mohon maaf ya, saya ini batuk-batuk karena saya punya apa ya, kesehatan menurun nih. Mana tadi Boh ya? Udah turun lagi nih. Ya, Agus Putra Kelana, Yesus anak Allah. Kenapa kamu bilang Tuhan? Karena istilah anak Allah berarti Allah, ya kan? Anak manusia berarti manusia. Anak kunci berarti kunci. Anak tangga berarti tangga. Anak manusia berarti, ya anak Allah berarti Allah. Kalau kita bisa menjadi anak manusia sekaligus manusia, kenapa Yesus tidak bisa menjadi anak Allah sekaligus Allah? Oke, Agus? Oke. Bapak itu menjawab dengan baik, gajinya surga. Oke, Reko Pratama. Ya ini bagus nih, saya suka nih Reko nih bertanya begini ya. Sopan-sopan, memang harus bertanya sopan-sopan. Kita ini lagi tanya jawab soal agama, jangan bertanya kayak orang tidak punya agama, ya kan? Marah-marah lah, maki-maki lah, ya kan? Oke, saya jawab ya Reko pertama. Satu lagi Pak Pendeta, kenapa hukum Taurat bisa dihapus begitu saja? Ya, kalau bilang dihapus, hukum Taurat mana yang dihapus? Ya, hukum Taurat itu dibagi menjadi 3 Reko ya. Ini yang perlu diketahui. Hukum Taurat itu ada hukum moral. Hukum moral ini tidak bisa dihapus. Ini sifatnya berlangsung selamanya. Nah, ada hukum Taurat sipil. Jadi ini yang perlu diketahui. Kadang-kadang orang tidak tahu tentang hal ini. Sehingga ketika membaca Alkitab sepertinya ya Paulus bertentangan dengan hukum Taurat. Maka ya seolah-olah Alkitab tidak konsisten. Ya, jadi ini yang perlu kita ketahui. Kedua, ada yang namanya hukum Taurat sipil. Ya, hukum Taurat sipil ini aturan-aturan negara Israel yang Taurat. Ya, kemudian ada hukum upacara. Nah, hukum moral saya katakan tadi berlangsung selamanya, tidak bisa dihapus. Hukum moral berlangsung selamanya. Dilarang berzina, dilarang mencuri, ya. Hukum sipil ini hanya berlaku bagi orang Israel, tidak berlaku bagi kita yang tinggal di Indonesia. Orang Israel kedapatan berbuat zina dilempar dengan batu sampai mati. Jadi kalau orang Aceh dibandingkan dengan hukum Israel kalah jauh. Aceh cuma cambuk tuh. Israel dilempar dengan batu sampai mati. Jadi Aceh kalah jauh. Tapi ingat tak, waktu wanita yang kedapatan berbuat zina dibawa kepada Yesus.
Dan mereka berkata, "Guru, menurut hukum Musa dia harus lempar dengan batu. Bagaimana pendapat?" Yesus tidak menghukum wanita itu kan? Kenapa? Karena waktu itu Israel dibawa kekuasaan Roma. Jadi hukum sipil Israel tunduk terhadap hukum Roma. Ya. Kemudian hukum upacara seperti apa? Seperti makan babi, seperti sunat, ya. Upacara-upacara itu saudara-saudara telah digenapkan di dalam kematian Kristus. Artinya ketika Yesus mati, mengorbankan dirinya menjadi persembahan bagi Bapa, bagi Allah, ya. Maka sunat, ya, apalagi, ya, makan babi tiada artinya. Yesus ngomong, yang menajiskan orang bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tapi apa yang keluar, iya kan? Ya, makanan tidak menajiskan, tapi apa yang keluar dari mulut yang menajiskan. Memang pengajaran Yesus itu revolusioner, anak muda sekali, ya kan? Orang kan zaman sekarang mulai pikiran terbuka nih, betul ya? Makan babi tidak menajiskan katanya, ya Alkitab. Yang menajiskan itu apa yang keluar dari mulut. Ya. Mengenai sunat, ya, sunat dalam Kristen itu sunat hati, artinya meninggalkan dosa. Dan sunat itu lebih penting daripada sunat kelamin. Ya, oke, begitu ya. Terima kasih Reko atas pertanyaannya. Tuhan memberkati kamu. Oke. Puji Tuhan. Ada lagi? Amir Yusuf. Thomas PUBJ Coming. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Saya sudah jawab pertanyaan ini. Nanti mungkin saya akan bikin video saja ya, supaya bisa menjawab sekaligus. Siapa yang cabut nyawa Bunda Maria? Saya tanya dengan sopan, Pak. Saya sudah jawab tadi, Asila. Saya sudah jawab tadi. Nanti bisa dengar lagi ya, saya akan bagikan kembali video ini, nanti bisa jawab. Bisa dengar lagi. Saya sudah jawab tadi. Ada yang sudah tanya, kamu bisa cek itu. Ya, ada tadi yang sudah tanya. Terima kasih Asila ya, atas pertanyaannya. Hapalawa, maaf Pendeta mau tanya siapa yang mencabut nyawa Bunda Maria? Ya, ibunya Yesus, apakah Yesus? Saya sudah jawab tadi. Nanti ya bisa dengar lagi. Saya cari pertanyaan yang baru saja ya, supaya kita tidak terputar-putar dengan pertanyaan yang sama. Oke. Ini tidak ada pertanyaan lagi kah? Oke, puji Tuhan. Kalau tidak ada, ya, ini ada satu lagi kayaknya nih. Sesembahan apakah agama Kristen disebut dalam Alkitab sebagai agama? Ini juga ya, di Kompo saya akan jelaskan. Jadi Kristen itu adalah sebutan bagi orang-orang yang percaya dengan Yesus. Jadi itu sebenarnya kata ejekan, itu ejekan. Kristen itu ejekan, kata bulian, ya, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kalau ditanya apakah agama Kristen disebut dalam Alkitab sebagai agama, ya, agama Kristen, ya, agama itu kan artinya tidak kacau ya, supaya tidak kacau maka dibentuklah agama, ya. Agama Kristen itu nanti diangkat sebagai agama negara, ya. Jadi waktu di zaman Alkitab itu hanya seperti sebuah komunitas. Nanti ketika terjadi pergantian kepemimpinan kaisar di Roma yang percaya kepada Yesus, maka kemudian agama Kristen diangkat menjadi agama negara. Begitu. Ya. Jadi kalau di Alkitab itu Kristen itu kumpulan orang yang percaya kepada Yesus. Ya, belum diakui sebagai agama nanti di zaman ya perubahan pemerintahan yang ada di Kaisar Roma. Oke. Terakhir ya, pertanyaan dari siapa nih? Mindar Topi. Bang, apa pendapat abang tentang mimpi? Melihat Nabi Muhammad di balik batu, beliau naik kuda dan ditemani seorang seperti pengawal dan dikasih tahu Nabi Muhammad dalam hati. Kok wajahnya mirip? Bagaimana? Mohon maaf ya. Bang, apa pendapat abang tentang mimpi? Melihat Nabi Muhammad di balik batu, naik kuda dan ditemani seseorang seperti pengawal dan dikasih tahu itu Nabi Muhammad.
tapi dalam hati berpikir kok wajahnya mirip Yesus. Siapa yang mirip Yesus? Pengawalnya atau Nabi Muhammad ya maksudnya ini? Ya, kalau pengawalnya mirip Yesus, ya mungkin itu cuma perasaan kamu saja. Ya, karena mungkin kamu kebanyakan nanya di konten-konten saya, maka kamu teringat dengan Yesus. Jadi ketika mimpi terbawalah. Ya, kira-kira begitu Mindar Topi ya. Ya ada-ada aja kamu Mindar. Apalagi Abdullah Ulah bisa jelaskan arti Bapa Allah. Coba ya kasih jelas lagi pertanyaannya. Saya takut salah jawab karena pertanyaannya kurang jelas. Apa arti Bapa Allah ini? Allah ini apa maksudnya? Maaf Pak Pendeta, tadi Bapak menjawab anak Allah adalah Allah. Oke, dengan mencontohkan anak tangga adalah tangga, anak kunci adalah kunci. Coba berikan kami contoh yang masuk logika kami. Oke. Karena anak tangga dan tangga itu dua hal yang berbeda. Dan anak kunci dengan kunci itu dua hal yang berbeda pula, walaupun masih dalam kesatuan. Oke. Ya, memang anak tangga dan tangga itu berbeda. Saya menjelaskan menggunakan anak tangga dan anak kunci untuk menjelaskan bahwa sebagaimana anak tangga tidak diberanakan oleh tangga, anak kunci tidak diberanakan oleh kunci, demikian anak Allah juga tidak diberanakan oleh Allah. Itu maksud saya. Jadi sebutan anak, ya Yesus itu luar biasa. Saya yakin karena memang ya dia Tuhan. Dia tahu pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul di akhir zaman. Itulah sebabnya dalam Alkitab dia menyebutkan Tuhan itu Allah itu dengan sebutan Bapa dan dia anak. Ya, artinya dia memiliki kesamaan dengan Allah itu, yakni Allah. Ya. Sebagaimana Bapa adalah Allah, demikian pula anak adalah Allah. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Anak kucing bukan beranak dari kucing, berarti anak? Ya. Anak kucing bukan berada dari kucing. Anak kucing dari mana coba? Anak kucing ya kucing. Anak monyet ya monyet. Anak manusia ya manusia. Anak Allah ya Allah. Gitu aja kok repot. Oke, Bapa Allah itu siapa? Oke. Jadi maksudnya itu ya Bapa Allah. Jadi orang Kristen kan percaya Tritunggal nih. Abdullah ya. Tritunggal. Tritunggal itu ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Roh Kudus. Ya. Jadi Yesus sendiri yang memperkenalkan Allah itu dengan sebutan Bapa. Ya. Tidak ada nabi, rasul yang sama dengan Yesus yang begitu kuat memperkenalkan Allah itu adalah Bapa. Karena Yesus punya pesan di situ bahwa Allah adalah Bapa dan dia adalah anak. Ya, karena Bapa adalah Allah, maka anak adalah Allah. Luar biasa ya. Ini hikmat yang luar biasa. Oke. Sukriyadi quick. Kalau Yesus Tuhan berarti Maryam lebih Tuhan dari Yesus. Terus oke, ya. Kalau terus siapa yang mencabut nyawa Maria, saya sudah jawab tadi. Nanti Sukriyadi mohon nanti bisa lihat ya khotbah saya. Nanti saya akan bagikan kembali, nanti bisa dicek kembali. Yesus Tuhan berarti Maria lebih Tuhan dari Yesus. Kenapa Maria lebih Tuhan dari Yesus? Apa karena Maria melahirkan Tuhan begitu? Tidak. Maria hanyalah manusia biasa. Allah memakai Maria, ya, memakai rahim Maria agar penyelamat dunia itu datang. Ya. Dengan seperti itu bukan berarti Maria lebih kuat daripada Yesus. Tidak. Maria adalah manusia dan Yesus adalah Tuhan. Kemakuasaan Tuhan kan dia bisa melakukan apapun ya. Kita sama-sama sepakatlah bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Betul ya? Kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan berarti dia bisa jadi manusia, dia bisa lahir dari manusia. Bisa dong. Masa Tuhan yang Maha Kuasa tidak bisa? Tuhan macam apa itu? Ya kan? Jadi begitu. Jadi Maria hanyalah manusia. Dan akan tetap menjadi manusia. Puji Tuhan, ini sudah menit ke-55. Saya akhiri sampai di sini ya. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba telah selesai dengan firman.
Hamba doa Engkau berkati agar firman yang kami renungkan menjadi kekuatan pengharapan bagi kami dan kami dibuat mengerti, memahami oleh kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saya akan kembali siaran jam hari Minggu jam 7 pagi. Oke, ya. Nanti saya akan save ya beberapa pertanyaan. Nanti saya akan jawab di hari Minggu pagi jam 7. Nanti dengarkan saya khotbah, kemudian saya jawab pertanyaan. Jadi saya khotbah dulu ya, 30 menit atau 25 menit. Baru kemudian saya akan jawab pertanyaan. Yang penting sopan-sopan begini saya suka. Iya kan, kita kan lagi tanya jawab agama nih. Jadi jangan bertanya seolah-olah tidak punya agama. Pak Pendeta, semua yang lahir di dunia itu bukan Tuhan seperti Yesus itu. Ya, nanti saya jawab di hari Minggu. Nanti sandal Japo, nantikan saya hari Minggu. Ya, Abdullah Ulah. Apalagi proses terjadinya hamilnya Maria. Oke, nanti kita jawab ya di hari Minggu. Terima kasih semuanya. Ingat ya, NKRI harga mati. Walaupun kita beda agama ya. Ya, orang harus saling mengasihi. Tuhan berkati. Shalom.